Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga pada malam hari ini semua dalam keadaan sehat dan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Kita patut bersyukur meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, pada malam hari ini kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 126 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 seperti yang sudah kita baca di bawah terang tema bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kekristenan bahkan hampir setiap orang tidak pernah lepas dari berbagai persoalan kehidupan. Baik persoalan yang ringan sampai persoalan yang berat. Dengan berbagai persoalan tersebut, orang bisa dilanda keputusasaan dan tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk mengatasinya. Tidak sedikit orang mengambil jalan pintas yang salah untuk mengatasinya. Misalnya dengan minum minuman keras, menggunakan narkoba, pergi ke dukun, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak sanggup untuk menghadapi berbagai persoalan yang menimpa dirinya. Saudaraku, sebagai orang percaya, tidaklah kebal dari berbagai persoalan. Justru orang percaya menjadi lebih kuat melalui berbagai persoalan yang dialami. Dengan berbagai-bagai permasalahan serta beban hidup yang dialami adalah warna-warni suatu proses menuju pendewasaan iman. Namun di sisi lain saudaraku, di balik berbagai-bagai macam penderitaan yang kita alami, kita juga harus mengakui bahwa di balik itu ada begitu banyak berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita pahami secara logika manusia. Buktinya, sampai saat ini kita masih dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Itu semua atas penyertaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini adalah sebuah kisah berakhirnya kesengsaraan yang dialami oleh bangsa Israel ketika dibuang ke negeri asing, yaitu bangsa Babilonia baru selama 50 tahun. Di tanah pembuangan sudah pasti hidup mereka penuh dengan penderitaan, kesedihan, bahkan sampai cucuran air mata. Namun saudaraku, sekarang mereka boleh pulang kembali ke rumah mereka sendiri, yaitu tanah perjanjian. Hati mereka senang, gembira, penuh sukacita, dan sorak-sorai kegirangan. Pemazmur menyatakan, kembalinya bangsa Israel dari tanah pembuangan ke tanah perjanjian adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Sebuah anugerah dari Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel adalah seperti mimpi yang dapat kita baca pada ayat pertama bacaan kita. Tuhan telah melakukan perkara besar, maka kita bersukacita. Ayat 2 dan 3. Akan tetapi saudara-saudara, di ayat yang keempat dijelaskan,
Setelah mereka tiba di tanah perjanjian, mereka melihat rumah-rumah mereka sudah hancur. Bait suci sudah porak-poranda. Keadaannya sudah tidak enak untuk dilihat. Siapa sih yang tidak bersedih, yang tadinya kita merasa begitu gembira setelah bebas dari pembuangan, kemudian tiba di rumah kita dengan keadaan seperti itu? Pastilah kita merasa sedih. Seperti juga bangsa Israel. Mereka merasa sangat-sangat bersedih karena persoalan yang baru ini. Namun, saudara-saudara, meskipun kesengsaraan demi kesengsaraan terus dihadapi, namun mereka tetap mengharapkan pemulihan dari Tuhan. Kemudian saudara-saudara, ayat 5 dan 6, di sini kita menemukan nikmat dari sengsara. Kata orang bijak, mungkin sudah sering kita dengar, di balik penderitaan pasti ada hikmahnya. Doa-doa yang mendalam dalam kesedihan pasti menimbulkan berkat-berkat dari Tuhan berupa pembaharuan. Saudara-saudara, bila kita menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, maka tidak seharusnya kita merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, khususnya dalam situasi masih pandemi COVID-19. Begitu banyak permasalahan yang ditimbulkan, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak perekonomian mereka yang terganggu, dan lain sebagainya. Tetapi melihat firman Tuhan pada malam hari ini, kita pasti mampu melewati persoalan dan beban berat dalam hidup ini. Karena kita harus mengakui bahwa kita ada sampai saat ini semata-mata itu karena pertolongan Tuhan yang masih menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengaminkan firman kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tetaplah memiliki pengharapan. Pengharapan yang hanya tertuju pada Tuhan. Kita harus tetap berpikir positif, memiliki pengharapan untuk tetap melangkah maju ke depan, sambil melakukan sesuatu untuk memulihkan kondisi kehidupan kita. Tidak ada untungnya untuk menoleh ke belakang bila yang kita dapati hanyalah menyesali diri. Meskipun hari ini kita melakukannya dengan menangis, cepat atau lambat, suatu saat nanti, bila kita tetap semangat berjalan maju ke depan, tidak diam di tempat, maka pasti kita pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Itulah nikmat dari sengsara. Untuk itu saudara-saudara, mulailah memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia. Tumbuhkanlah keyakinan bahwa Tuhan sanggup mewujudkan harapan kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, hal yang dapat kita lakukan adalah tetaplah menabur kebaikan. Meskipun kita sedang menghadapi berbagai pergumulan, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap melakukan kebaikan. Ada hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai.
Dengan kata lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Seorang petani yang ingin menuai buah cengkeh, tentu saja dia harus menanam biji cengkeh. Bila ingin menuai buah kopi, haruslah menanam biji kopi. Tidak mungkin orang ingin menuai buah jambu, namun yang ditanam biji rambutan. Begitu juga dalam kehidupan ini, hal ini juga berlaku bagi kita. Bila kita mengharapkan kebaikan datang dalam kehidupan kita, ada pertolongan yang kita terima, atau menginginkan sesuatu keberhasilan, maka kita terlebih dahulu harus menaburkan benih-benih kebaikan itu kepada orang lain. Kita harus melakukan kebaikan terhadap orang lain terlebih dahulu, maka otomatis kita pun akan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Orang baik selalu memiliki alasan untuk melakukan kebaikan. Meskipun kadang tidak dianggap, tidak diakui, disepelekan, atau bahkan mungkin dicaci maki karena niat baik tersebut dianggap tidak memuaskan. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu bersabar. Tetap bersukacita di dalam pengharapan. Sabar yang berarti aktif, bukan pasif menunggu. Tetap melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Tetap setia melakukan kehendaknya, bertekun dalam doa, dan jangan mudah putus asa. Karena orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5 terjemahan baru. Saudara-saudaraku, pergumulan hidup memang akan terus terjadi, akan terus berlanjut. Namun satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan ada. Tuhan peduli sama kita. Mata Tuhan tetap tertuju pada kita. Untuk itu, mari kita tetap bersandar pada kuasa-Nya. Dia pasti akan membaharui hidup kita dan memberi kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan. Kiranya firman pada malam hari ini dapat menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.